kepala sekolah, Kak. Dikeluarin aja, oke? Dikeluarin dan nanti dimasukin ya. Habis ini sekarang. Dia sayur kan? Sayur ya. Kegiatannya apa nih, Bu? Dan dari mana sih sebenarnya yang membagikan program makanan ini? Alhamdulillah hari ini program makan gratis yang diprogramkan oleh Pak Presiden kita dan Pak Wakil Presiden kita itu berjalan lancar. Karena ini adalah program dari Badan Studi Nasional Motivasi dan Pendidikan. Alhamdulillah makanan yang disalurkan kepada siswa saya melihatnya Berlangsungnya dari jam berapa, Ibu? Kebetulan kami tadi kelas 1 itu disalur kelas 1 sampai kelas 3 itu tadi disalurkan jam 9, 456 disalurkan jam 11. Oh, jam 11 ya? Ya, jadi 2 kali pembagian. 2 kali pembagian. Tapi kodamnya juga ke sini BGN atau kodam yang datang, Bu? Tadi yang datang itu Kanan Pangan. BGN-nya sudah, tapi tadi kodamnya kemarin kodamnya datang menyampaikan. Oke. Nah, untuk kegiatan hari ini pembagian makanan ini, apakah ini sudah pernah atau ini pertama sekali, Bu? Pertama sekali. Oke. Nah, berapa siswa sih, Bu, yang dibagikan makanan yang ada di sini? Ini sesuai dengan jumlah siswa yang hadir. Ada berapa, Bu? Tadi 70. Siang itu 70. Enam puluh tujuh yang pagi, 70 yang siang ya, Bu ya. Berarti 137 Sesuai dengan kehadiran Iya, oke, siap. Sementara siswa Ibu semua ada berapa, Bu, jumlahnya? siswa itu 145. Oke. Ibu, bagaimana sih pandangan Ibu sebagai seorang kepala sekolah melihat kegiatan ini? Saya sebagai kepala sekolah melihat program yang telah dirancang oleh Bapak Presiden ini sangat bagus ya, Bu ya. Kenapa? Karena kemungkinan siswa kita mungkin di rumah kurang makan sayur, mungkin kita kan kalau di rumah bisa lawan sama di sini tadi sudah saya arahkan habis karena ini adalah program dari Bapak Presiden kita dan saya uang negara dibuang-buang kalau nggak dihabiskan. Itu tadi saya pesankan sama siswa saya. Apa harapan Ibu dengan adanya program ini? Harapan saya dengan adanya program ini siswa itu makin tahu mana makanan yang sehat dan nanti bisa disampaikan kepada orang tuanya untuk juga di rumah melaksanakan makanan yang sehat. Dan saya berharap ini nggak ditutup di tengah jalan dan terus berkelanjutan sampai Bapak Presiden kita mungkin bisa jadi 2 periode. Oke, siap. Tadi apa yang mau tanyakan? Oh ya, ini hanya untuk 1 hari, Bu, atau akan berlanjut katanya, Bu? Kalau insya Allah katanya berlanjut. Oh, berlanjut. Berarti ini hari pertama, besok mungkin berlanjut lagi dan besok-besoknya. Tetap sama dari SPPG itu yang turun ya, Bu ya? Oke, tapi kerjasamanya dengan Kodam. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ada yang mau ditanya lagi, Dek? Ada miring-miring ya. Sini enggak? Ini tak. Jangan miring, nanti ada kuahnya di atas juga. Ambil sini kau jatuh. Ambil dua. Nanti nak pakai lem. Teo. Semua habis. Kuat. Jangan miring, nanti jatuh tumpah. Ayo, cepat.
sekolah ya? Enak nggak makanannya? Enak. Kenyang nggak? Kenyang. Atau kurang banyak nggak nasinya? Nggak, udah pas ya, Dek. Tadi ayamnya lembut. Enak ya. Ada apa aja, Dek? Ada ayam, sayur, dan buah. Ayamnya enak. Sayurnya juga. Dibagikan Pak, apa sih program BPMP ke depannya untuk 2025 ini? Jadi sebagaimana saya sering sampaikan bahwa BPMP ini kan adalah UPT Kemendikdasmen sekarang di bawah Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Perlu kami sampaikan bahwa program-program yang dilaksanakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPMP Sumut, tentunya itu adalah arahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, untuk tahun 2025 ini, Pak Menteri sendiri kan sudah meluncing 6 program prioritas. Di antaranya satu mengenai penguatan pendidikan karakter. Nah, ini memang kita sering lihat tentunya bahwa sekarang pendidikan karakter ini sangat penting melihat perkembangan zaman ya. Ke sini karakter ini makin dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu wajib belajar 13 tahun. Jadi mulai dari PAUD SD sampai SMP. Itu ya kalau ditotali 13 tahun. Jadi semua anak-anak ini harus menempuh sampai 13 tahun. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di Sumut ini ada ATS sekitar 250.000 dan 160 ribuan lebih itu ada di SMP ke bawah. Nah, inilah yang akan kita tarik kembali gimana caranya melakukan verifikasi by name by address, kemudian memasukkan mereka ke satuan pendidikan. Karena ini kaitannya sama wajib belajar 13 tahun. Kemudian yang ketiga peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Nah, terus terang kita ini BPMP Provinsi Sumatera Utara. Ada unit kerja yang tentunya mengelola sendiri terkait dengan guru, Balai Besar Guru Penggerak. Nah, tapi kami sebagai advokat di Sumut ini, advokat pendidikan, tentunya juga ikut terlibat. Kenapa? BPMP ini kan menjamin mutu pendidikan. Nah, di satuan pendidikan, Bapak Ibu tahu bahwa satuan pendidikannya ada siswa, ada guru, ada sarana prasarana, ada kurikulum. Nah, tentunya juga kita harus masuk ke semua itu, tidak pada jeroannya. Kalau jeroannya tentu BPGP lah yang melaksanakan. Kemudian yang keempat, penguatan pendidikan unggul, literasi dan numerasi. Ini juga kami akan kejar. Kenapa? Ya, ini masih tanggungan kami karena di pesisir barat Samudra Indonesia, kemudian pesisir timur Selat Malaka, ini versi kami setelah melakukan hipotesa itu literasi numerasi sangat rendah. Berbeda dengan di tengah sekitar Samosir, itu agak-agak tinggi. Kemudian yang kelima, pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Ini juga menjadi program prioritasnya Pak Menteri untuk melakukan perbaikan terhadap seluruh sarana prasarana pendidikan. Mungkin tidak hanya yang ada di kota, tapi juga yang ada di pelosok-pelosok. Karena itu juga sekolah-sekolah kewenangan kita. Meskipun sebenarnya SMP ke bawah itu kabupaten, kemudian SMA, SLB dan SMK itu di provinsi. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan bahasa dan sastra. Ini kan tadi kami undang juga teman-teman dari Balai Bahasa, Pak Hidayat datang. Tapi itu urusannya Pak Hidayat. Nah, inilah yang menjadi programnya Menteri dan mungkin ada 3 atau 4 itu berada di BPMP. Itu BPMP terlibat. Nah, oleh karena itu terlibat langsung ya. Oleh karena itu BPMP Sumatera Utara ini punya kepentingan terhadap semua pihak yang ada di Sumut. Karena Sumut tidak bisa melaksanakan ini sendiri. Tentu harus berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi. Tadi Pak Sekda juga iya, kemudian
SMA, kita juga undang SMA sebagai sasaran kita, dan juga mitra-mitra yang lain seperti mitra pembangunan. Tadi ada Tanoto Foundation, kemudian ada PGRI, IGI, kemudian FGBSU kita undang. Kenapa? Karena yaitu kami harus mendelivery pesan ini sampai ke mereka, dan mereka bisa berkontribusi dalam mempercepat, mengakselerate peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Ada tambahan? Oke, Pak. Kira-kira Pak, apa kendala dalam mencapai 6 program itu untuk diimplementasikan ke sekolah-sekolah itu, apa kendalanya Pak? Mudah-mudahan sih kendala nggak ada, tapi kira-kira itu begini, Sumut ini besar, 33 kabupaten, sampai Nias kita, ya kan, sampai di Madinah sana. Kemudian ini rentang kendali yang cukup jauh, kemudian personil kami yang tentunya tidak cukup banyak. Nah, ini bisa menjadi kendala, tapi saya tidak mau menjadikan itu sebuah kendala. Ini saya berharap makanya kepada semua teman-teman, kita juga kan provinsi punya Kacabdis, di kabupaten kota kan punya dinas pendidikan. Makanya kami sering berkolaborasi dengan mereka supaya apa kira-kira pesan-pesan dari Jakarta yang dibebankan kepada BPMP, kami delivery sebagian ke mereka untuk dilaksanakan di kabupaten kota. Jadi tidak bertumpu semua di BPMP. Makanya feedback daripada kabupaten kota itu penting untuk kami. Nah, itu yang sering saya sampaikan, bahwa kami harus terbuka, berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi dengan semua pihak, termasuk dinas-dinas. Kami sering panggil dinas untuk itu, dan alhamdulillah dinas pendidikan di Sumatera Utara ini itu sangat baiklah merespon pesan-pesan dari BPM. Mungkin sedikit lagi Pak, Ya. tentang refleksi dan juga evaluasi dari tahun 2024 nih Pak, yang mungkin akan menjadi perbaikan nanti di 2025 apa Ya, kira-kira Pak? jadi di 2024 ini memang kita alhamdulillah hampir semua di atas rata-rata. Mungkin kemarin anggota melaporkan terkait dengan literasi numerasi, kemudian guru penggerak menjadi KSPS, meskipun sekarang tidak menjadi lagi prasyarat utama begitu, tapi intinya mungkin literasi numerasi dan ATS inilah yang kami akan fokuskan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya sangat berharap bahwa semoga teman-teman ini kami lagi bahas memang, dan mungkin dalam waktu dekat, saya belum tahu kapan jadwalnya, tentu melihat Silakan dimakan deh.